Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, buat teman-teman di sini, jangan pernah bosan-bosan untuk menerima atau sharing apa yang sudah saya ketahui akan saya kabarkan kepada teman-teman. Intinya, yang harus Anda pahami di sini, di dunia ini tidak ada orang yang paling pintar. Yang ada adalah orang itu lebih tahu duluan. Nah, mungkin saya ini di sini lebih tahu duluan tentang ilmu ilmu tentang pikiran atau ilmu kejiwaan. Boleh dibilang ilmu psikologi, tapi lebih ke psikologi terapan. Jadi ada psikologi murni, ada psikologi terapan. Jadi saya lebih ke terapan karena saya belajar dari hasil-hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli gitu ya. Nah, malam ini saya akan membahas tentang hukum pikiran. Jadi kalau kita sudah memahami tentang hukum pikiran, maka kita akan mengetahui siapa diri kita. Ketika kita sudah tahu siapa diri kita, seharusnya kita memanfaatkan diri kita untuk menjadi lebih berdaya lagi, sehingga ketika Anda punya daya, Anda bisa berkarya dan mendatangkan manfaat untuk orang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling terbaik di muka bumi ini adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, kita mulai saja Pak Wahyu dengan screen pertama. Oke, screen pertama ya judulnya hukum pikiran. Yang kedua aja. Oke. Nah, membuka rahasia kita ya. Jadi, kenapa sih kita membuka rahasia kita? Barang-barang yang kita lihat selama ini, terutama barang elektronik, itu pasti memiliki manual booknya. Seperti ketika kita beli laptop, beli PC, beli TV, beli handphone, game, ataupun kamera, itu pasti sama pabriknya itu dikasih manual book. Sama pabriknya itu dikasih cara pemakaian, kapasitasnya, speknya, dan lain-lain. Nah, itu semua akan menjadikan diri kita memfungsikan alat yang kita beli ini secara baik dan benar. Nah, sekarang ketika Anda beli handphone, itu pasti dikasih casan. Nah, ketika Anda keseringan casan yang mereknya sama, speknya sama, itu ketinggalan dan Anda cas pakai casan yang lain, maka yang terjadi adalah akan terjadi kerusakan kepada baterai. Artinya Anda tidak mengikuti alur dari manual book ini. Manual book ini kalau handphonenya ini, casannya ini, gitu kan? Kalau mau nyalain ini seperti ini. Kalau mau buka kartu, matiin dulu seperti ini dan lain-lain. Tapi kadang-kadang kita suka cuek saja melakukan apa yang ingin kita lakukan. Nah, begitupun dalam kehidupan manusia, diri kita ini terkadang memperlakukan diri kita seenak atau senyaman diri kita. Padahal ada beberapa ketentuan yang sudah menjadi ketentuan diri manusia, baik secara agama maupun secara penelitian. Nah, apakah penelitian itu berdasarkan agama? Ya, karena beberapa ayat dalam Al-Quran itu menyatakan bahwa jika engkau mampu menembus langit, ya, maka tembuslah, dan itu pun atas izin Allah. Jadi kemampuan langit saja silahkan ditembus. Dan beberapa ahli atau ilmuwan yang awal
para awalun atau pencetus ilmuwan itu kan banyaknya dari agama Islam. Jadi ketika terjadi perang, itu terjadi pertukaran informasi. Makanya kemajuan dan kemajuan itu semua ada dalam manual book ya. Mungkin kalau manual booknya ya kalau orang Islam bukan mungkin lagi ya, sudah pasti manual booknya orang Islam itu adalah Al-Quran, manual booknya orang Kristen adalah Injil, gitu kan? Nah, gitu. Ya, oke. Jadi balik lagi ke tentang siapa diri kita. Kita juga harus tahu, harus berpatokan kepada para ahli. Yang pertama pada agamanya masing-masing. Kemudian berkembang dengan beberapa penelitian, berarti kita harus mengetahui ahlinya tentang diri kita ini siapa. Gitu. Nah, intinya bahwa dalam hidup diri kita ini ada pedoman biar kita ini memahami, mengerti tentang siapa diri kita. Oke, lanjut Pak Wahyu. Buat teman-teman kalau yang tidak mengerti, gitu kan? Ini di oke aja Pak Wahyu. Oke, buat teman-teman yang tidak mengerti tentang apa yang saya katakan, yang ingin bertanya, langsung aja buka mic-nya, langsung tanya, potong aja nggak apa-apa. Oke? Nah, begini, saat kita belajar mengemudi mobil, baik yang sudah pernah mengemudi mobil maupun sekarang masih, atau yang mau belajar, itu jelas ada komponen-komponen yang wajib pada Anda ketahui saat mengemudi mobil. Yang pertama adalah setir. Apa fungsi setir ini? Setir ini adalah buat kendali. Lampu sen itu buat memberitahu di sekitar kita mau belok kiri atau belok kanan. Ya. Nah, ini yang sering menjadi anekdot buat lampu sen. Jangan percaya lampu sennya jika supirnya mama. Dia kasih kiri, beloknya ke kanan. Nah, terus persneling, rem tangan, kopling, rem, sama gas. Terus ada spion kiri kanan, gitu kan? Banyak. Ketika Anda belajar mobil, itu Anda perhatikan semua komponen-komponen itu. Sampai Anda hanya fokus pada komponen, wah kalau ini mau belok, wah, habis ini apa? Saya kalau manual ini gigi berapa, ini nanjak atau mudun berapa giginya, koplingnya seperti itu. Nah, itu dipikirkan terus. Namun, ketika ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, sudah menjadi boleh dibilang mahir, maka Anda pun mengabaikan itu semua. Jadi semua sudah berjalan secara otomatis. Anda cuma melirik ke kiri, mau belok, lihat spion sebentar, oh kosong, belok, mau ini lampu sen dan lain-lain, itu sudah jalan secara otomatis. Malahan Anda pun bisa nyetir dengan tangan satu sambil nelfon, sambil WA, sambil apa. Nah, terkadang yang ajaibnya ini, pikiran ini, Anda bisa nyampe ke rumah, tapi Anda tidak tahu perjalanan Anda seperti apa. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa itu sudah tersimpan di dalam jaringan plastisitas. Gitu. Oke, next Pak Wahyu. Oke, struktur dasar pikiran. Bahwa semua ilmu pengetahuan itu munculnya dari panca indera. Ya. Yaitu dari mendengar. Apa yang kita dengar selama ini itu akan menjadikan sebuah pengalaman atas perjalanan. Dan bahasa-bahasa yang kita dengar ini akan bertumpuk atau disimpan dalam memori alam bawah sadar. Dan yang kita dengar kemudian kita rasakan dan kita melihat. Kemudian kita bisa mengecap dan mencium, berarti panca inderanya komplit. Nah, itu akan menjadi referensi yang lebih akurat untuk
melakukan sebuah perilaku. Misalnya malam ini saya bilang, oke, Anda tahu mobil Mercy. Nah, maka dalam pikiran Anda sudah terlihat dengan logonya seperti apa. Karena ketika saya bilang mobil Mercy, maka Anda pernah melihatnya. Kalau Anda pernah menaikinya, maka Anda bisa mencium ciri khas mobil Mercy ini seperti apa, gitu kan? Berarti Anda sudah merasakannya. Kalau mengecap, ya nggak mungkin lah mobil Mercy dijilat, gitu kan? Nah itu, jadi panca indera ini adalah gerbangnya ilmu pengetahuan diri kita. Sehingga ketika kita melibatkan panca indera ini, kita akan mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan atau pengalaman untuk membuat sebuah keputusan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang anxiety ini terjadi di kampung-kampung atau di pedalaman? Saya pikir ini tidak terjadi, karena mereka tidak tahu ini penyakit apa, dan mereka itu tidak tahu tentang kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu akibat Anda pernah mendengar, merasa, melihat, mengecap, atau mencium. Seperti misalnya begini, ya. Anda pernah menonton sebuah sinetron. Di dalam sinetron itu diceritakan ada seorang suami yang selalu pulang malam dengan alasan rapat dan rapat. Karena kebetulan suaminya itu pengusaha. Tapi ternyata di sinetron itu suaminya itu punya selingkuhan baru dan malahan sudah menikah. Nah, karena Anda mendengar di sinetron itu informasi itu, maka ketika suami Anda itu pulangnya malam terus, Anda pun mulai curiga karena Anda sudah mendengar informasi. Sehingga informasi itu masuk dan dikelola oleh pikiran, timbullah bahwa orang yang seperti ini akan begitu. Padahal mungkin tidak semuanya suami rapat itu berbohong. Memang kenyataannya dia rapat. Nah, itu salah satu bagaimana kita berperilaku dari hasil kita melihat, mendengar, dan merasakan. Jadi sangat real sekali bahwa apa yang kita dapat hari ini adalah hasil dari mendengar, merasa, melihat, mengecap, dan mencium. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda ingin menjadi orang hebat, ketika Anda ingin menjadi orang sukses, pernahkah Anda mendengar kisah-kisah tentang orang sukses? Pernahkah Anda merasakan bahagianya menjadi orang-orang yang sukses? Pernahkah Anda melihat perilaku mereka, kegiatan mereka, kebahagiaan mereka seperti apa? Nah, kalau mengecap sampingkan dulu ya. Nah, pernahkah Anda mencium wanginya orang-orang sukses itu seperti apa? Wangi keringatnya karena dia bekerja keras dan lain-lain. Sehingga itu akan menjadikan modal Anda untuk menjadi sukses. Namun, jika Anda belum mendapatkan itu semua, maka jangan berharap untuk bisa terjadi dalam diri Anda. Nah, sekarang misalnya begini, ya, ketika Anda menginginkan diri Anda sehat, atau Anda menginginkan diri Anda positif. Nah, saya mau tanya kepada Anda, coba tolong sekarang saya tes dulu ya, apakah Anda sudah berpikir positif atau belum? Oke, saya mau tes nih, ya, silakan siap-siap ya. Saya tes, saya kasih waktu 1 menit saja. Coba tolong sebutkan 10 bahasa positif dalam waktu 1 menit, hafalkan. Oke, kalau ada alat tulis, tulis.
Oke. Oke, anggap aja sudah 1 menit ya. Oke, ingat baik-baik. Dan sekarang, tolong Anda sebutkan 10 kata-kata negatif. Oke, anggap aja selesai. Pertanyaan saya adalah, mana yang lebih cepat Anda jawab? Positifkah atau negatif? Ketika Anda banyak menjawab tentang yang negatif, berarti posisi pikiran Anda masih posisi negatif. Tapi ketika Anda sudah memiliki lebih cepat kemampuan untuk mengatakan hal-hal yang positif, perilaku yang positif, kata-kata yang positif, berarti Anda sudah menjadi orang yang akan melakukan perilaku yang positif. Kenapa demikian? Yang jadi pertanyaan, apakah Anda bisa melakukan perilaku positif sementara Anda tidak tahu namanya pun seperti apa, perilakunya pun seperti apa? Nah, saya sudah sehat. Nah, sehat menurut Anda itu seperti apa? Ya, saya sudah kuat. Kuat menurut Anda itu seperti apa? Saya sukses. Semua orang juga menyatakan pengen sukses. Tapi harus ada titiknya dong, suksesnya ada di mana. Nah, Anda harus bisa melihatnya, merasakannya, mendengarnya, menciumnya. Sehingga ketika Anda melihat, itu akan terukur. Ketika Anda merasakan, itu akan terukur oleh dia. Ketika Anda mendengar, Anda akan mengukur, oh ini loh yang sukses. Ketika Anda mengecap, oh ini sukses itu, makan enak. Menurut saya ini enak. Seseorang menyatakan, alhamdulillah, hidup saya sukses sekarang. Apa yang sudah Anda peroleh? Hari ini saya sudah bisa makan sambal. Yes, oke, karena itu adalah sesuatu yang Anda peroleh pada saat itu dan Anda sudah mengecapnya, Anda melihatnya, Anda merasakannya, Anda menciumnya. Jadi ada ukurannya. Nah, ukuran sukses itu akan dikembalikan kepada masing-masing. Menurut Anda sukses itu seperti apa sih? Nah, nanti kita bahas lagi. Kalau nanti cerita ini panjang lagi, ada tujuan, ada sukses menurut apa dan lain-lain. Oke? Nah, itu tadi bahwa panca indera ini akan menjadi pengalaman atas perjalanan. Nah, sehingga itu semua akan menjadi referensi untuk kita bereaksi. Nah, sekarang misalnya begini, karena saya punya pengalaman dengan misalnya dengan seorang mantan yang begitu menyakitkan buat saya. Itu pengalaman atas perjalanan saya. Dan saya tahu betul suaranya seperti apa. Saya tahu betul dia kalau ngomong itu seperti apa. Nah, ketika saya duduk sendiri atau duduk berdua atau bersama-sama dengan teman-teman, di belakang itu ada suara yang sama. Berarti reaksi kita seperti apa? Nah, itu akan menjadi sebuah reaksi. Nah, hati-hati juga buat teman-teman ya, yang boleh dibilang sekarang punya nilai kecemasan. Karena Anda mengambil sebuah pengalaman yang ditangkap oleh panca indera itu menjadi sebuah kecemasan. Misalnya begini, ya, untuk seseorang yang ketika dia pernah jatuh atau pernah misalnya begini, saya tanya, orang konsultasi dengan saya, Kang, saya sekarang takut naik motor. Kenapa Anda takut naik motor? Karena saya melihat ketika di jalan naik motor, ketika saya ngebut naik motor, kemudian orang banyak berkerumun, saya berhenti, saya melihat orang yang tabrakan, kepalanya pecah dan lain-lain, saya melihat darah dan lain-lain. Dari sana saya ngeri, Kang. Sampai
saya memikirkan bagaimana kalau diri saya. Nah, artinya bahwa mata ini sudah melihat darah dan lain-lain. Akhirnya dicerna sama pikiran, dirasakan kekhawatirannya, maka perilakunya takut untuk naik motor karena sebenarnya fungsi otak ini adalah mengamankan tubuh kita. Sehingga kenapa ada reaksi? Karena ada ketidaknyamanan. Nah, artinya kalau di dalam pikiran kita ini ada sesuatu yang sinyal-sinyal, kalau ini bikin tidak nyaman, ini tidak nyaman, ini tidak nyaman, itu akan bereaksi. Tapi kalau itu biasa-biasa saja, itu tidak ada reaksi. Tapi kalau nyaman juga, itu akan bereaksi seperti, misalnya ketika berjalan, saya mengidolakan pemain bola si A, ketika saya melihat dia ada, bahagia saya, wah, gitu kan, sampai lari. Tapi untuk sebagian orang itu biasa-biasa saja, karena dia tidak suka. Nah, itu mungkin struktur pikiran. Jadi, tolong kepada teman-teman kembali di review ulang, dikembalikan lagi pikiran ke kondisi zero dan mulai menata pikiran. Mana yang perlu, mana yang tidak, mana yang positif, mana yang negatif. Sehingga teman-teman bisa merancang masa depannya itu lebih hebat. Oke, next Pak Wahyu. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Mantra. Ya. Kalau Anda menerjemahkan afirmasi dengan keterjemahan bebas di Google, itu bisa kadang-kadang keluarnya mantra. Afirmasi itu adalah mantra. Nah, mantra yang ada di dunia ini itu menjadikan sebuah pedoman buat diri kita. Misalnya, sebutan-sebutan kita masa kecil. Ada seseorang yang mengatakan, oke Kang, saya pengen berubah hidup gini. Saya tanya, kenapa Anda dibilang A? Ya karena saya itu seperti si A. Orangnya kecil, suka melawak, dan lain-lain. Nah, akhirnya dia tidak menyadari hal itu tumbuh. Hal itu tumbuh dan menjadi ada dalam diri dia. Nah, boleh jadi teman-teman itu punya karakter sekarang, itu akibat mantra. Gitu kan, sebutan kita semasa kecil atau sebutan pada saat kita sedang dalam keadaan diinginkan. Pada saat itu misalnya begini, wes, kamu sekarang cantik. Nah, terus ada yang mendukung juga, iya kamu cantik sekarang. Nah, dia akan berbunga-bunga dan perilakunya akan berubah menjadi cantik kalau dia menerima. Tapi kalau tidak menerima, dia akan menjadi shock, gitu kan? Wah, dia meledek saya nih. Apa yang terjadi dalam diri saya dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, yang salah itu di mana? Yang salah adalah bagaimana cara Anda menerima bahasa dan kata-kata itu. Bagaimana Anda memperlakukan pikiran Anda terhadap kata-kata itu. Gitu. Misalnya ada seseorang yang ketika dibilang A, dia akan marah. Nah itu juga karena ada satu memori yang menyatakan bahwa A itu menyinggung diri saya. Padahal orang yang nyebut A itu tidak tahu sejarahnya seperti apa. Nah, sebutan mantra-mantra waktu kecil itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Dan itu akan selalu mewarnai kehidupan kita. Misalnya ketika kecilnya dibilang gendut, berarti dia gendut, terus akhirnya dia tidak menyukai sebutan itu, kemudian dia mulai diet dan lain-lain. Dia merasa tidak nyaman hidupnya dan lain-lain. Gitu. Nah, disinilah bahwa kita harus bisa mengelola manajemen pikiran. Saya sering berulang-ulang, jangan pernah hidup kita ini dinilai oleh orang lain.
ketika hidup kita ingin dinilai oleh orang lain, maka kita akan sibuk untuk mengservis mereka. Kita akan mengabaikan diri kita. Kita akan mengorbankan diri kita untuk pujian dari mereka. Ya. Biarkanlah mereka menilai kita seperti apa. Mereka bukan guru kita. Toh kita juga tidak bayar pada mereka untuk menilai diri kita. Jadi don't worry, be happy. Gitu kan. It's going lah. Ya. Berjalan dengan mudah bahwa semuanya biasa-biasa saja. Tidak ada yang perlu Anda pikirkan secara berlebih, tidak ada perlu yang merusak. Yang penting ketika Anda tahu, seperti saya jelaskan minggu kemarin, tujuan hidup kita di dunia ini seperti apa. Ketika tadi saya bilang bahwa kita ada pedoman. Ketika kita keluar dari pedoman, maka akan error. Hidup kita akan error. Ya, itulah fungsinya pedoman. Ada beberapa terapi yang menyatakan dengan terapi pendekatan secara spiritual itu menjadi lebih baik atau lebih baik untuk kembali menjadi diri kita normal. Balik lagi bahwa balik lagi servis diri kita menjadi apa yang kita inginkan. Apa yang menjadi pedoman hidup kita. Manual booknya seperti apa sih kita ini. Nah, itu mantra dari kecil, mantra nama. Nah, seperti nama saya, Muhammad Saiful Siddiq. Saya mengetahui sekali arti nama saya. Muhammad itu terpuji, pedang itu, Saiful itu pedang, Siddiq itu yang membenarkan. Berarti diri saya akan selalu tampil ketika ada orang-orang yang teraniaya. Orang-orang yang merasa, saya akan merasa belas kasihan. Karena saya harus terpujilah pedang yang membenarkan. Walaupun apapun resikonya, saya siap perang. Jadi saya dianugerahi atau diberi mantra sama orang tua saya menjadi orang yang selalu membela kebenaran. Gitu kan. Nah itu mungkin mantra. Jadi pasti semua orang tua memberikan nama kepada anak itu ada tujuannya. Nah kita harus paham tujuan kita seperti apa, gitu kan? Nah gitu. Nah sekarang mantra orang tua. Mantra orang tua atau mantra orang-orang yang priority, yang menjadi prioritas, itu akan menjadi pedoman hidup kita. Misalnya, saya selalu ingat dengan kata-kata si A. Nah, karena si A itu dijadikan prioritas buat kita. Atau ketika sudah kejadian, betul kata orang tua saya. Betul yang dikatakan oleh kakak saya. Bahwa jika melakukan A akan terjadi B. Nah, itu menjadi sebuah pedoman dalam hidup kita ketika kita melakukan sebuah perilaku, karena ada rambu-rambu, ada norma-norma yang sudah diberikan kepada diri kita, didengar dari orang yang punya prioritas. Orang prioritas itu seperti ustaz, orang tua kita, kakak kita, atau yang lain-lain. Ya, oke. Nah sekarang mantra lingkungan atau adat. Nah, mantra lingkungan atau adat ini adalah sesuatu yang sering terjadi. Misalnya begini, kalau di daerah ini, kalau lewat jembatan itu akan terjadi A. Nah, karena sudah ada begitu, ya untuk jembatan itu jadi hati-hati karena dia sudah mendengarnya. Seperti dulu ketika saya KKN, saya jalan dari kampung saya, tempat base camp saya, menuju kampung sawah. Itu kalau nggak salah jalan itu sekitar 1,5 jam. Sorenya saya naik ojek. Nah ketika pulang dari sana, saya balik ke kamar lagi karena sudah malam pada saat itu jam
11-an, saya jalan kaki berdua. Nah, ketika nyampe di pos ronda, kemudian saya berhenti dulu untuk istirahat, ngobrol dengan penduduk situ. Dia bilang, dari mana Pak? Saya dari kampung sawah. Wah, betul Pak, dari kampung saya sawah? Iya betul. Wah, Bapak alhamdulillah selamat ya Pak. Memang kenapa? Wah Pak, di sana itu bukan begal Pak. Banyak orang yang jalan jam segitu itu bisa nyampe subuh atau kadang-kadang hilang seminggu 2 minggu. Nah, saya kaget. Tapi kenapa tidak terjadi pada diri saya? Karena buat saya enjoy aja. Nggak jadi masalah, saya ngobrol aja sama teman saya. Nah, tapi ketika sudah mendengar mantra itu, nah, itu jadi buat saya ngerasa, aduh, daripada saya cari resiko, lebih baik saya enggak. Nah, itu. Jadi, intinya bahwa apa yang harus kita cerna ini adalah sesuatu hal yang bermanfaat. Kalau kita mencerna suatu hal yang tidak bermanfaat, itu akan menjadi sebuah referensi untuk membuat sebuah keputusan. Gitu. Oke? Terus mantra kita, doa kita, bahasa kita. Coba ketika Anda sudah bisa menulis bahasa-bahasa yang positif, selalu katakan bahasa positif. Ketika Anda sudah biasa ngomong dengan bahasa positif, maka perilaku pun akan positif. Silakan Anda, misalnya kalau orang Bandung ya, gaul lagi dengan teman-teman yang ada di jalan atau preman-preman, maka bahasa anjingnya keluar dan perilaku Anda pun akan berubah. Tapi ketika Anda tidak menyebut itu, Anda pun akan menjadi orang yang lebih sopan, lebih clear, lebih slowly ya, lebih Wallace lah, gitu, kalau bahasa gaul dan lain. Nah, itu bahasa kita. Nah, kekuatan doa akan menjadi sebuah mantra buat kita, gitu kan. Artinya, saya tidak menyamakan doa dengan mantra ya. Ini mantra itu kan menjadi sebuah keyakinan. Misalnya, kamu kenapa nggak pergi? Saya udah yakin bahwa doa saya akan dikabulkan. Nah, itu menjadi sebuah perilaku. Jadi, mantra-mantra ini berawal dari bahasa, kata-kata, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, sesuai dengan panca indera. Ketika kita gitu kan, menjadikan informasi itu sebuah sumber yang menjadi prioritas buat kita, yang menjadi berkesan buat kita, yang menjadi perasaan tertentu buat kita, maka itu akan menjadi mantra. Itu akan menjadi sebuah referensi untuk kita melakukan sebuah perilaku. Karena perilaku ini akan dieksekusi oleh tubuh kita setelah apa yang diperintahkan oleh otak kita. Hasil pencernaan itu semua, hasil analisa itu semua, tapi dilakukan dengan cara cepat. Gitu. Nah, seperti misalnya begini, kita nggak pernah bisa bilang cepat tapi pelan-pelan. Gitu kan? Cepat, nggak enak. Gitu kan? Pasti cepat. Nah, karena bahasa cepat itu perilakunya cepat. Ketika saya ngelatih sama atlet, oke, sekarang sprint ya. Ketika saya teriak, ayo cepat, dan dia larinya nggak bisa cepat. Karena bahasa cepat itu harus dikatakan dengan lantang dan cepat. Cepat. Nggak, cepat, ayo cepat. Nah, itu anak kita suruh cepat juga nggak bisa cepat. Oke, next Pak Wahyu. Oke, nah ini seperti apakah idiot saya, apa saya idiot gitu kan? Aku tidak akan pernah berhasil. Aku selalu begitu canggung ketika aku bersama orang lain. Nah, ini mantra-mantra yang Anda keluarkan. Nah, untuk orang-orang kecemasan,
Itu mantranya yang harus kita rubah dulu. Nah, nanti di minggu depan, mungkin setelah Anda paham ini, baru kita akan berbicara tentang reframe. Jadi mereframe. Misalnya, aku tidak akan pernah berhasil, itu sudah di-frame oleh diri kita. Bahwa aku tidak akan pernah berhasil. Nah, di-frame, gitu kan. Dengan bahasa bahwa aku pernah berhasil, gitu kan? Tidak akan pernah, berarti aku pernah berhasil. Atau tanya, apakah saya pernah berhasil? Pernah, berarti tidak ada kata tidak akan pernah. Jadi bahwa dia pernah. Nah itu perubahan kata, sehingga logika dia berpikir, aduh, aku mah nggak pernah sehat. Dia lupa dalam hidupnya juga pernah sehat. Nggak boleh ngomong begitu. Nah, di frame-nya diganti. Oke, aku hanya tidak beruntung. Aku orang yang selalu rugi atau lain-lain. Nah, itu kita frame ya. Oke. Next. Wahyu. Oke. Kepercayaan perilaku itu, ya, kalau saya simpulkan dari berdasarkan pengalaman yang ditanam dalam pikiran yang sudah tadi saya jelaskan. Budaya, kultur, tempat kita berkembang, gitu kan. Untuk orang-orang Bandung, bahwa perilaku makan enak itu dengan liwet. Makan nikmat itu liwet, sambal, jengkol, pete, lalaban, asin, enough. Cukup. Tapi kalau orang Papua di sini, itu papeda, itu buat sagu di kulub atau di apa, sagu buat batang sagu yang dalamnya di ini ada sagu, ada sayurnya itu daun pepaya sama bunganya. Terus yang ketiga sayur kuning dengan ikannya. Nah, sampai ketika terjadi jamuan di tempat gubernur juga, menunya itu menu mewah. Buat orang Sunda, menu mewah itu apa? Ya itu liwet itu. Kalau sudah ada liwet, wah udah aja. Pokoknya mah ajib. Nah, yang kedua adalah model yang tidak disengaja. Seperti misalnya karena kita sering melihat di sinetron, melihat Sule, bla bla bla, akhirnya dia secara tidak sengaja mungkin mengikat rambutnya seperti saya ini, cuma dia dipotong di sininya, seperti Sule. Nah, mereka berperilaku seperti itu. Kalau zaman dulu saya ketika karena saya tahun 70, maka modal yang tidak sengaja ini, saya ingin semua mungkin seangkatan saya pengen jadi Karno Karno, akhirnya dikasih tai lalat di sini. Nah sama, nah hati-hati kita penonton, hati-hati kita melibatkan semua panca indera dengan apa yang informasi masuk ke dalam panca indera ini. Nah, kalau Anda ingin berpikir positif, hari ini berapa kalimat yang Anda baca tentang bahasa-bahasa positif? Hari ini berapa lembar buku yang Anda baca tentang kesuksesan? Hari ini berapa yang Anda tonton di YouTube, didengar, dan lain-lain tentang kesuksesan? Itulah yang akan menjadi sebuah kepercayaan atau sumber dari perilaku, karena ini adalah menjadi referensi untuk menjadikan sebuah perilaku. Ya, terus umpan balik dari orang lain yang seperti saya bilang tadi, sebutan dan lain-lain. Terus pengalaman berulang, Pak Wahyu punten pangmaruman kenatan burung.
mic-nya. Ini Pak Lukman kayak. Oke. Nah, umpan balik seperti tadi, pengalaman yang berulang-ulang. Kan pada saat itu dia dibilang, misalnya saya dibilang, hidup, buat saya biasa-biasa saja. Tapi ketika lama-lama, kenapa sih orang tuh bilang begitu aja, udah tahu saya hitam, apa ngeledek? Nah, itu kan karena dia berulang-ulang, akhirnya menjadi sebuah perilaku. Atau misalnya sebutan yang tadi ya, karena umpan balik ini dibilang berulang-ulang, wis ganteng. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Kasih dia umpan balik secara berulang-ulang bahwa dia pintar, dia baik, dia pintar, dia sehat, dia soleh atau soleha. Sama, kita juga harus memberikan pengalaman berulang-ulang umpan balik pada diri kita dengan berulang-ulang. Itu kan tambah kuat. Oke, kamu sehat, kamu kuat, kamu bisa kok. Kemarin juga bisa. Ayo kita pergi hari ini. Bisa lah, bisa. Nah, itu memberikan sebuah kekuatan, motivasi buat diri kita. Ya. Terus kelompok sekitar yang dekat. Nah, hati-hati, makanya Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka kita akan terbawa wangi. Kita bergaul dengan pandai besi, maka kita akan bau bakaran. Jadi kelompok sekitar ini akan mempengaruhi perilaku kita. Karena di sana akan ada sebuah kewajaran bahwa Anda menjadi wajar ketika berada di kelompoknya. Misalnya, Anda secara ekstrim, Anda berada di kelompok kanibal. Nah, Anda menjadi wajar ketika Anda makan sesama. Tapi ketika Anda sudah berada di Indonesia atau di negara yang normal, ketika Anda tidak dalam kelompoknya, ya itu jadi tidak wajar. Kenapa Anda bisa begini? Ya karena saya dulu kelompok sana. Dia bilang bahwa saya dulu kelompok sana. Tapi ketika Anda sudah pindah dan Anda mempelajari kelompok itu, maka itu akan berubah. Itu akan berubah. Oke, ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang suka sholat, pasti setidaknya ada yang mengingatkan Anda untuk sholat. Atau setidaknya ada yang menyemangati Anda untuk ambil wudhu. Atau setidaknya ada yang Anda lihat ketika orang-orang pergi untuk sholat. Maka itu pun akan menggugah diri Anda. Gitu kan? Terus pengalaman yang referensial, jadi pengalaman yang bermakna yang seperti saya tadi katakan tadi, ya. Nah, role model itu lebih kepada kita ingin menjadi siapa. Kalau misalnya kita ingin menjadi seperti katakanlah siapa, si A atau Sule lah. Saya ingin menjadi seperti Sule. Maka kita pelajari siapa sih Sule sebenarnya, bagaimana hidupnya dan lain-lain. Jadi dibaca riwayat kehidupan. Nah, kita mau jadi apa? Mau jadi siapa? Role model ini boleh dibilang peta menuju sukses. Saya ingin sukses seperti siapa ya? Saya ingin sukses menjadi seperti Presiden Jokowi. Misalnya. Anda belajar siapa Jokowi, bagaimana dan lain-lain seperti itu. Itu role model yang Anda lihat sehingga Anda pelajari. Jadi bahwa role model ini, kalau Anda pelajari ini adalah sebuah peta. Kalau saya bilang hari ini, mari kita sama-sama pergi ke Gunung Ciremai. Nah, itu harus ada role modelnya. Siapa yang pernah pergi ke Gunung Ciremai? Tolong ceritakan pengalamannya. Apa aja yang harus dibawa, bagaimana pembekalannya dan lain-lain, sehingga kita tahu. Sehingga kita pun tidak akan tersesat. Jalannya ke sini, nanti di sini perjalanannya sekian hari, ini dan lain-lain. Itu role model. Jadi untuk menjadikan diri Anda sukses, ya harus cari role model. Seperti misalnya saya sebut
Di sini Kang Roni jualan daging. Saya ingin jadi bandar daging. Anda harus belajar bagaimana bandar daging ini usaha. Dia dari mulai awal seperti apa? Oh, dia ini. Ngobrol. Gimana sih Kang akan bisa begini? Oh, begini. Dulu saya mulai, saya mah dulu nggak kayak Kang Roni. Saya mah dulu masih jadi pekerja. Kalau Kang Roni kan sudah jadi owner gini-gini. Oh, nah itu ikutin jalurnya. Jadi sudah jelas. Satu, kita tidak akan tersesat. Yang kedua, kita akan tahu bekalnya dan lain-lain. Apakah kita is okay atau tidak. Namun jangan kita memaksakan pada role model yang ada. Tapi carilah role model yang sesuai dengan diri kita. Misalnya, contoh konkretnya. Oke, hari ini kita ke Bali sesuai apa yang ada di dalam kantong Anda, uangnya. Aduh Kang, saya cuma 50.000, bisa ke Bali nggak? Ya tanyalah sama orang sekitar Anda. Woi, ada yang pernah ke Bali nggak dengan uang 50.000? Ada kali yang nyawa. Saya. Benar kamu? Nggak nyampe 50.000. Berapa? Cuma 20.000. Wah, kenapa bisa? Nah, tanya apa yang kamu lakukan? Begini. Sesuai nggak potensinya dengan diri kita? Nah, tidak semua orang yang punya uang juga bisa nyampe kepada tujuannya kalau dia tidak tahu role modelnya, kalau dia tidak tahu alurnya itu seperti apa. Sudah jelas, misalnya dari Bandung ke Bali itu tiket hanya 1 juta rata. Dia punya 1,5 juta. Bisa jadi nggak nyampe. Kalau beli tiketnya salah, ditipu di jalan, dan lain-lain. Berarti dia tidak tahu petanya seperti apa. Nah, itu yang harus Anda lakukan untuk menubuhkan sebuah perilaku kesuksesan. Gitu kan? Budaya yang terorganisir itu sudah jelas. Budaya-budaya yang menjadi apa yang dia ciptakan, yaitu akan menjadi perilaku diri kita. Misalnya budaya terorganisir mulai hari ini dengan penggunaan masker. Kan itu kan budaya yang sudah terorganisir, yang sudah diinikan sama pemerintah. Jadi ketika keluar nggak bawa masker, aduh saya nggak bawa masker, pulang lagi. Itu jadi sebuah perilaku. Terus kalau saya sudah naik angkot, kemudian saya nggak pakai masker, orang lain pakai masker, maka perilaku kita akan tunduk begini, karena saya malu. Melanggar sebuah budaya yang sudah terorganisir, aturan-aturan pemerintah. Nah, itu perilaku itu akan seperti itu. Nah, yang paling hebat yang terjadi sekarang adalah di media. Anda pun jangan terlalu mempercayai keberadaan media. Tabayun, benar nggak seperti ini. Nah, inilah yang akhirnya dipolitisir untuk menguasai masyarakat ini dengan media. Sudah jelas orang-orang yang dibayar di media untuk mempengaruhi masyarakat sehingga perilakunya akan berubah. Taruh misalnya ada orang yang benci dengan saya. Nah, dia akan mengeluarkan statement kejelekan tentang saya sama media. Akhirnya orang yang teman saya dekat pun akhirnya bisa jadi dia berubah karena dari media ini. Hati-hati dengan media, batasi. Artinya kita harus diit pikiran kita terhadap makanan-makanan atau pikiran-pikiran yang negatif. Tapi berilah pikiran kita dengan makanan-makanan yang bergizi. Nah, dari ini semua Anda bisa menarik kesimpulan, berarti pikiran kita harus diisi oleh pengalaman yang tertanam dalam otak itu yang positifnya, yang memberikan semangat, yang memberikan motivasi. Budaya, kultur tempat kita berkembang yang positif, yang negatifnya hilangin aja. Gitu. Model yang tidak sengaja berarti kita pun harus menonton, melihat, bergaul dengan orang-orang yang lebih positif. Umpan balik dari orang lain, kalau menurut kita itu tidak benar, ya jangan pernah kita mengoreksi diri kita. Misalnya
saya dinyatakan, kamu bodoh, dasar kamu bodoh. Ya biarin aja dia bilang saya bodoh. Karena saya tidak mengetahui tentang hal itu. Tapi dia juga bisa dikatakan bodoh menurut saya karena dia tidak tahu apa yang ada di kepala saya. Nah, daripada ribut ya sudah biarkan saja. Karena saya juga tidak perlu ilmu itu. Artinya ya kalau cerita akan panjang lagi. Pokoknya begitulah ya. Nah, umpan balik dari orang lain, pengalaman yang berulang-ulang, dia analisa, gitu kan? Aduh, seperti pernyataan tadi yang dibilang, saya selalu gagal, karena sebenarnya dia cuma pernah gagal 2 kali, pengulangannya 2 kali, tapi dia mengatakannya berkali-kali. Atau saya selalu kelayangan, saya selalu kelayangan. Padahal kelayangannya dari 24 jam, dia cuma 10 menit saja. Tapi kenapa Anda mengulang-ulang itu pada orang lain? Sehingga itu menjadi sebuah perilaku, sebuah pengalaman. Dan maaf, kenapa di grup yang kita punya, yang bukan saya punya ya, kita punya semua tentang pemberdayaan diri, kita tidak boleh mencurahkan tentang penyakit kita. Karena ketika kita mencurahkan, berarti itu menjadi sebuah pengalaman berulang-ulang yang kita banggakan bahwa diri kita ingin dikasihani. Aduh, saya kelayangannya, aduh kasihan. Nah, jangan kita udah anggap hilang, sehingga dia merasa saya sendirian di sini. Berarti saya harus berubah. Nah, kecuali dia nyaman di tempat itu, ya mungkin dia akan keluar dari grup kita. Karena saya lebih nyaman untuk dikasihani. Saya berada di zona orang-orang yang dikasihani. Jangan, kita orang mampu, kita orang berdaya, Allah sudah ciptakan kita dengan utuh, maka bergeraklah, berdayalah, berkaryalah untuk orang-orang di sekitar kita. Biarkan mereka tersenyum kepada kita. Oke? Nah, itu pengalaman berulang-ulang. Hati-hati ya. Pengalaman berulang-ulang juga termasuk dengan kata-kata yang diulang-ulang. Oke, kalau nggak percaya, hari ini saya katakan kepada teman-teman bahwa sebenarnya anxiety itu akan menjadikan Anda sakit gigi paling bawah sebelah kanan. Anda ingatkan itu malam ini, sampai nanti sebelum tidur, saya yakin Anda akan sakit gigi setelah bangun. Nah, karena Anda menyatakan, oh iya saya sakit gigi, oh iya sakit gigi. Nah itu yang diulang-ulang, hati-hati pengulangan itu. Ketika Anda mengulang, kalau saya jam segini suka kelayangan, Anda lihat jam, kan aneh. Kan aneh, Anda melihat jam, nah itu menjadi sebuah yang tadi bahwa perilaku itu tergantung dari mata. Ketika mata lihat jam 5, oh ya nih kelayangan, kan bodor. Itu pelawak yang sangat fantastis sekali menurut saya. Dia sedang melawak diri dia sendiri untuk pusing-pusing. Nah, intinya, tapi hebatnya orang anxiety ini adalah punya fokus yang sangat tinggi. Kenapa saya bilang ini menjadi sebuah grup pemberdayaan diri? Kalau Anda sehat, Anda mampu menguasai diri Anda, saya yakin Anda akan menjadi orang-orang yang sukses. Karena apa? Jantung Anda aja bisa Anda pengaruhi. Saya jantung berdebar jantungnya, hebat berarti. Fokusnya sangat tinggi. Saya keringat dingin. Berarti fokusnya sangat tinggi. Keren kan? Nah sekarang, mari kita sama-sama fokus ini kita alihkan dengan sesuatu hal yang lebih positif. Sukses nih, jadi nih. Ya, jadi nih bisnis. Jadi. Ya, bisa Kang Roni nih udah gini. Beli daging nih. Yang jadi nggak beli daging juga pasti beli daging. So, praktekin. Kalau nggak percaya, praktekin. Insya Allah semua akan terjadi. Karena ada hukum daya tarik-penarik. Kalau menurut orang-orang Eropa sana. Tapi kalau menurut agama ada hukum prasangkaku sebagai prasangka.
Ketika Anda berjualan, buat orang yang berjualan, buat yang usaha, ketika Anda buka warung, Anda nyatakan, hari ini rame. Rame. Karena Anda begitu hebat. Ketika Anda jam 5 akan kelayangan keluar. Ketika Anda melihat pekerjaan banyak, waduh, saya ini kelayangan. Ya, kalau kayak Pira ya, kelihat orang batuk penyakit, takut sampai wah, stres begitu kan, hebat. Saya bilang, teman-teman yang ada di sini ini hebat, berarti Anda orang fokus. Mari kita sama-sama alihkan menjadi sesuatu hal yang positif. Memprasangkakan menjadi yang positif. Saya akan menjadi orang sukses seperti ini. Tapi memang harus ada ukurannya. Nah, ukurannya tadi seperti kalau dalam anxiety-nya, saya bilang anxiety ini hebat. Tinggal dialihin aja kayak positif. Anda bisa menjadwal atau datangnya gemeter itu seperti apa. Wah, gemeter nih sekarang, gemeter nih datang. Gemeter. Harusnya begini, wah, rezeki datang. Rezeki datang. Ya, gitu. Wah, ini si bos ngasih bonus nih, ngasih bonus. Yang penting apa yang sudah kita lakukan seperti apa. Oke? Next, Pak Wahyu. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Ya. Nah, ini bahwa ini hukum energi. Energi itu yang tidak terlihat, yang tidak nampak, yaitu dua ya. Energi privasi sama keluarga. Nah, dia sudah yang mulai terlihat dari jaringan terkecil itu partikel. Kemudian atom, molekul, jadilah benda yang kita lihat secara utuh. Nah, sama nasib kita ditentukan dari perasaan kita. Ya. Kalau orang yang ingin sehat, mari mulai awali dengan perasaan. Bahwa saya sehat, saya kuat, saya sukses, bla bla bla. Nah, ketika itu mulai kita pikirkan bagaimana caranya biar saya sehat. Oh, saya berolahraga. Oh, Kang Epo pernah ngajarin olahraga seperti ini. Oh, Kang Epo pernah ngajarin tentang pernapasan seperti apa. Oh, saya akan melakukan ini. Nah, berarti dia sudah melakukan tindakan. Tapi bukan tindakan hanya satu kali, karena tidak akan berlaku. Nah, perilaku ini ketika dia diulang pengulangan, jadilah sebuah kebiasaan. Ketika dia sudah biasa, maka jadilah karakter. Karakter inilah yang menentukan nasib. Jadi nasib Anda ditentukan perasaan Anda kemarin dan ke belakang. Perasaan Anda hari ini akan menentukan Anda, nasib Anda besok atau lusa. Oke, ketika saya sudah share kemarin tentang apa motivasi, apa tujuan Anda, nah, coba diikuti, ya berkorbanlah sedikit. Oh, Kang, kalau orang anxiety mah nggak bisa disuruh-suruh dan lain-lain. Saya nggak nyuruh sama orang anxiety, saya nyuruh sama orang yang pengen sehat. Titik. Jangan pernah Anda memponis diri Anda orang anxiety. Karena Anda ketika memponis, maka akan ada data-data. Nanti saya jelasin di sini. Oke, next Pak Wahyu. Sampai jam berapa nih? Nah, itu karakter tadi ya. Nah, bahwa orang yang berpakaian seperti ini, pasti Anda dari orang-orang ini akan melihat karakternya seperti apa. Si ibu, si B, si C. Nah, makanya itu ketika, kenapa teman-teman banyak yang ketebak atau terbaca oleh saya. Karena wajah ini akan mengandung karakter. Apakah Anda sedang susah, sedang bahagia, sedang ditinggal pacar, ingat sama mantan, dan lain-lain. Nah, itu akan terbaca sesuai dengan karakternya. Oke, next point. Nah, oke, next inilah. Ini sudah tahu semua. Nah, sekarang kita mulai ke hukum
tentang pikiran, bahwa hukum pikiran ini ada law, sesuatu yang kita pikirkan, kemudian kita proyeksikan terus-menerus, rasakan hubungannya, bahwa panca indahnya rasakan, maka akan menarik segala sesuatu di dunia ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, seperti yang dilakukan Jim Carrey, dia menginginkan uang 100 juta US dollar bayarannya, dia simpan ceknya, cek 100 juta US dollar itu di tempat tidur, tiap hari dilihat, akhirnya akan jadi gitu. Nah, mari kita sama-sama menulis, membaca, diulang lagi seperti yang saya sudah jelaskan, biar bisa terjadi diulang lagi, pengulangan, sehingga otak ini akan bekerja untuk mewujudkannya. Misalnya begini, ketika Anda mulai ingin mengganti motor Anda dengan jenis A, ya, apalagi ketika Anda sudah tertarik nih dengan motor jenis A, misalnya Yamaha Mio lah, Yamaha Mio. Ketika Anda baca Yamaha Mio seperti ini, oh ya. Nah, Anda mulai ke dealer, di jalan Anda mulai melihat adanya motor Mio di sekitar Anda. Jadi seolah-olah motor Mio itu geningan banyak. Nah, antara Anda, geningan banyak. Nah, jadi saya mau pengen yang aneh, bisa. Ada menjadi tertarik, oh iya benar, banyak teman. Akhirnya ketika sudah nawar, sudah ini mau jadi lebih banyak lagi. Ketika Anda pakai, lebih banyak lagi. Sampai detailnya pun Anda akan tahu. Suara knalpot motor Mio itu akan Anda tahu. Karena setiap hari Anda ulang, akhirnya Anda akan tahu. Sampai ketika ngelihat spionnya aja Anda tahu. Tapi untuk orang yang di luar motor Mio, mungkin tidak sedetail Anda. Nah, itu artinya hukum tarik menarik. Seperti misalnya gini, ketika Anda menginginkan sebuah rumah, untuk membeli rumah, maka iklan rumah segede gini aja, sebaris kecil gini, dijual, kebaca. Ada yang mau dijual. Gila, kamu mah kelihatan banget ya. Atau ketika seorang wanita yang menginginkan dia punya pacar, maka ada laki-laki padahal dia senyumnya tuh ke siapa, dia bilang, senyum sama saya, gitu kan? Karena dia menginginkan itu. Jadi artinya mata ini akan memberikan informasi semua yang akan berhubungan dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Gitu. Ya. Nah, sama ya. Nah, ini hukum tarik-menarik yang terjadi sama orang yang punya kecemasan. Itu seperti itu. Ketika dia melihat, ini nyambung ya. Kenapa nyambung? Jadi aja menerap. Gitu kan, ketika bergaul, dia saya baca di internet, oh iya masuk, ini, oh masuk, padahal ceritanya nggak nyambung. Kamu sambung-sambung. Nah, tapi ada sesuatu yang ketika kamu kelola itu semua akan menjadi sebuah potensi yang besar untuk kamu tumbuh dan berkembang, untuk teman-teman bisa tumbuh dan berkembang. Yakinkan sekali lagi dalam diri Anda bahwa ini anugerah dari Allah. Ketika teman-teman punya overthinking gitu, orang bilang overthinking, ganti overthinkingnya terhadap yang positif. Kalau overthinking Anda pada yang positif, maka prepare Anda akan hebat. Anda siapkan ini, nanti ini begini, Anda begini, nah itu akan diciptakan sejadi-jadi. Oke, next Pak Wahyu. Nah, untuk hukum daya tarik menarik, bahwa ini Anda bisa baca bukunya di Law of Attraction ini di The Secret. Buku ini cukup bestseller dulu. Kalau nggak di YouTube adalah cari The Secret, Anda bisa cari penjelasan seperti apa. Oke, next Pak Wahyu. Oke, nah ini hukum paralel yang sering saya sebutkan. Apapun yang Anda pikirkan akan menyebar luas sesuai apa yang Anda pikirkan. Akal alam bawah sadar akan berikan data komplit untuk menjelaskan dan meyakinkan. Gitu kan. Ketika saya berpikir positif bahwa
saya akan sukses, maka datanya betul, Pul, kamu akan sukses karena kamu dulu pernah jadi orang sukses. Tapi saya tidak pernah modal, Mbak Pul. Dulu juga kamu sukses tanpa modal dan lain-lain, gitu kan? Oh iya ya, berarti nanti saya cari tempatnya di mana? Gampang. Dulu kamu juga cari tempat begini. Jadi positif, 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 positif. Tapi kalau negatif, ya itu akan menjadi sebuah data yang negatif keluar. Karena di otaknya negatif, data negatif yang keluar. Benar gitu, Pul, kamu akan kembali sukses. Iya ya, saya tuh udah tua, sekarang teh umur udah segini, begini-begini, udah nggak semangat. Iyalah, udah nikmati aja apa yang ada sekarang, jadi begini aja, udah begitu. Wah, terus aja datanya negatif, jadi tidak semangat. Sama buat teman-teman juga. Ya, yakin gitu kamu sembuh, gitu kan? Iya, dulu juga pernah berobat di sana, sembuh sedikit, nanti teh kerasa lagi gini-gini. Karena Anda masih negatif. Tapi yang komposit yakin sembuh, yakin dong. Ini sebuah pencapaian prestasi saya hari ini, bahwa saya sudah bisa pergi jalan jauh-jauh. Yakin dong, kalau saya sekarang sudah bisa berjualan dengan semangat. Yakin dong, ketika bangun saya dalam keadaan segar, berarti saya sehat. Sudah selesai. Maka data positif akan muncul. Jangan keluarin data negatif. Sehebat apapun obat yang Anda minum, sehebat apapun motivator yang Anda dengar, sehebat apapun terapis yang Anda hubungi, profesor dan lain-lain, tapi ketika pikiran Anda masih negatif, maka akan hilang. Nah, kenapa ketika orang yang mau dihipno sama saya, dihipnonya mah cuma 15 menit. Tapi ngobrolnya bisa 1 jam, kadang-kadang 30 menit minimal. Karena apa? Saya pengen di otaknya ini positif dulu. Jadi ketika saya tanamkan sesuatu yang positif, dia akan menjadi positif. Nah, ketika ini hukumnya akan terjadi positif. Tapi kalau positif ini tidak dirubah negatif, apapun yang saya tanamkan, maka ketika bangun, aduh, benar gitu sehat, seger sikap, cuman, nah itu berarti masih ada negatif. Berarti harus ngobrol lagi, artinya begini, alam bawah sadar itu, ya, itu ada kritika areanya. Kritika areanya ini yang harus bisa ditembus. Kritika area ini logika dan lain-lain. Wah tapi. Cuma Kang, tapi Kang, wah udah panjang ceritanya kalau tapi. Gitu kan. Nah itu, jadi positif dulu ketika Anda positif. Nah pertanyaannya, Kang gimana sih sekarang? Kalau caranya biar kita bisa berpikir positif, gampang, tulis aja setiap hari kata-kata positif, 1 kata yang terbaru, atau 2, atau seingatnya. Saya ingat sekarang sehat, wah berhasil, sukses, naonnya, lupa nanti. Pas lihat buku itu lagi, oh tadi teh ini, misalnya sehat, kuat, ini sholat, rajin, sabar, tekun. Nah itu munculin lagi, maka itu akan menjadi data yang terbaik, sehingga Anda sudah tahu kata-kata ini, otak ini akan mencerna itu dan bahasa-bahasa negatifnya ditenggelamkan dan lupa. Nah itu secara kognitif, jadi perubahan yang dilakukan secara kognitif. Oke, good. Next point. Oke, nah apa yang kita dapat dari hasil fokus? Coba saya tanya, dari gambar ini apa yang aneh? Ada yang bisa jawab nggak? Dari gambar ini apa yang aneh? Apa coba? Gak ada yang megang handphone. Kenapa? Gak ada yang megang handphone. Nggak ada yang megang handphone, salah.
Itu Apa coba? satu orang lirik ke sana, yang lain ke sini. Bukan. Apa? Oke, Semuanya biar cepat. senyum. Nah, dia duduk di mana sih? Ada bangkunya nggak? Iya deh. Nggak ada. Yang benar. Bangkunya. Nah, itulah fokus, gitu kan? Artinya teman-teman juga harus ngeliat atau merasakan kita fokusnya kemana. Kalau kita fokusnya ngelihat cowok yang senyum aja sama kita, berarti kita akan fokus ke sana. Kita lupa dengan yang lain. Padahal ada sesuatu yang penting harus kita pikirin apa. Nah, sama dalam hidup kita ini, apa yang harus kita pikirkan yang penting dan mendesak? Yaitu kembali ke manual, Bu. Jalankan perintah sesuai dengan manual, Bu. Yaitu Al-Quran dengan hadis, kan orang Islam. Ya, jadi balik lagi, jika engkau mengingatku, maka hatimu akan tenang, akan tentram. Nah, kalau Anda fokusnya sama cowok keritingnya yang pakai jaket belang-belang yang paling awal, ya Anda akan ke situ aja, Anda lupa dengan semua. Kalau Anda fokus dengan penyakit, ya Anda akan merasakan itu, padahal ada sesuatu. Itu namanya fokus. Artinya bahwa saya balik lagi sekali lagi bahwa teman-teman ini orang yang punya fokus hebat, tinggal fokusnya dialihkan kepada hal-hal yang positif. Oke, next Pak Wahyu. Oke, udah hukum korespondensi. Alam batin adalah persepsi, pengertian, dan cara pandang seseorang terhadap segala sesuatu dan kehidupan. Alam batin inilah yang menyebabkan adanya alam luar. Artinya apa yang ada di dalam kita ini kita akan persepsikan dengan apa yang ada di luar itu. Jadi persepsi orang pasti berbeda-beda. Dari ketiga orang ini, mana orang yang merasa tertarik dengan keajaiban alam ini atau melihat langit itu mungkin yang paling kiri. Nah, sementara yang paling kanan itu mungkin orang situ yang ngajak kedua orang ini main ke sini. Jadi ketertarikan atau terhadap sesuatu itu menjadi tergantung apa yang ada di dalam diri kita. Oke, next. Hukum pantulan di dunia luar adalah pantulan diri kita. Jadi jangan berharap kita mendapatkan senyum dari orang lain kalau kita tidak tersenyum. Jangan pernah kita berharap orang lain baik kepada kita kalau kita tidak baik. Jangan pernah berharap orang lain bertutur kata yang sopan kalau kita tutur katanya tidak sopan. Karena terkadang ini sudah jelas hukumnya. Ketika kita ngomong dengan orang yang lemah lembut, kita akan jadi malu sendiri kalau kita tukang ngomongnya kenceng atau nggak asik ngomong sama dia mah lemah lembut banget. Nah itu karena bukan hukum pantulan dia. Tapi kalau dia ya jadi sebenarnya saya datang ke sini ya, dengan baik dan itu orang lain pun akan mengikuti. Tapi kalau orang marah-marah seperti misalnya ketika saya diam di Papua, maka dunia luar jadi pantulan dunia kita, atau dunia kita juga adalah pantulan diri kita. Ada bahasa-bahasa yang orang sudah bilang ke saya, wis ngomongnya udah ciga Papua, nah itu seperti itu. Oke, next, Pak. Hukum konsentrasi, bahwa apapun yang jadi pusat konsentrasi Anda, ini akan mempengaruhi sikap, perasaan, perilaku Anda. Dan menyebabkan tiga hal, ketidakpedulian, generalisasi, dan imajinasi. Begini, ketika kita sedang jatuh cinta, dan ketika kita berdua di kafe, yang dimana kafe itu sedang ada live musik, yang begitu ribut, maka bahasa dia akan terdengar dengan jelas. Apa sayang? Oh iya,
Dia ngobrol aja dengan asik. Dia mengabaikan suasana. Dia fokus karena dia hanya berfokus pada hasil. Bahwa hasilnya adalah cinta kita akan tetap bersemi, bla 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 dan lain-lain. Sama, teman-teman juga adalah fokus pada hasil. Yaitu apa? Fokus pada sensasi. Maka suasana apapun yang ada di sekitar Anda akan abaikan. Karena Anda fokus pada sensasi. Ya, misalnya saya ini akan ngeri sekali ketika melihat orang tidak pakai masker atau dia batuk di depan saya, karena saya fokusnya pada diri di situ. Nah, yang seperti tadi Pira katakan, padahal nenek saya batuk itu karena dia suka ngerokok, gitu kan? Sehingga jadi takut. Nah, karena Anda fokusnya pada hasil, maka suasana dan lain-lain itu akan hilang. Nah, sama ketika Anda nonton film, nonton sinetron, Anda fokus begini, akhirnya nangis dan lain-lain. Maka suasana di sekitar Anda akan Anda lupakan. Oke? Good, next. Nah, hukum keyakinan, apapun yang Anda yakini akan menjadi kenyataan. Ya, keyakinan adalah sebuah keniscayaan. Jadi, yakin dengan segala sesuatu yang terjadi, maka akan terjadi. Anda sudah punya keyakinan yang sangat tinggi dengan beberapa sensasi yang Anda alami, itu karena apa dan bagaimana keluarnya. Kenapa Anda tidak yakin dengan sebuah sensasi positif yang akan muncul dalam diri Anda dan Anda yakin itu, maka itu akan terjadi. Saya akan bahagia sekarang, saya akan bahagia. Kenapa tidak begitu gitu? Kenapa Anda berkata, aduh nut-nutan nih, nut-nutan. Ya nut-nutan dong. Aduh leher saya panas nih, leher saya panas. Nah, itu karena sebuah keyakinan. Ketika keyakinan itu semakin muncul, maka otak akan mengamankan keyakinan itu untuk biar bisa terjadi. Karena fungsi otak ini akan selalu nurut dengan hasil pemikiran kita. Dan dia akan mengamankan tubuh kita. Oke, bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan pada Allah. Serta janganlah lemah. Jadi yakinlah, jangan menjadi orang-orang yang lemah. Anda itu sebenarnya kenapa sih? Anda lari dari kenyataan. Anda lari dari apa? Anda lari dari apa? Jangan lemah. Allah tidak menyukai orang-orang lemah, kuat. Allah menyukai orang-orang yang kuat. Orang-orang yang yakin. Orang-orang yang berprasangka baik. Selesai maka hidup ini. Ya. Orang yang bunuh diri ini sangat bodoh sekali. Gitu kan. Kenapa bodoh? Karena dia keyakinannya dengan bunuh diri selesai masalahnya. Padahal bukan itu. Padahal diri dia dalam keadaan lemah. Nah, artinya bagaimana biar tidak lemah? Beri sebuah keyakinan. Bahwa Tuhan bersama kita, Allah bersama kita. Persangkaku sebagaimana persangka hambaku. Lihat pertolongan-pertolongannya. Lihat hal-hal kecil yang sudah diselesaikan. Yang sudah ditolong. Dalam urangan harian kadang guru memberikan jawaban. Oh ini kamu salah, ini nih harusnya. Tapi ujian nasional maka guru diam. Karena itu ada ujian ketika Anda naik derajat. Allah pun akan uji Anda ketika mendapat ujian. Jangan lemah terhadap ujian ini. Karena jika selesai, Allah akan naikkan derajatnya. Dan hebatnya, Allah memberikan ujian kepada kita. Itu bersama contekannya. Next, nanti ada contekannya. Cuma pada waktunya ketika Anda sudah kuat, ada perjuangan. Jadi ada cerita, berjuanglah kamu sampai mastaqtu. Apa itu mastaqtu? Sampai Allah yang memberhentikan diri kamu. Dan sekarang itu terjadi ketika para syekhnya, guru-guru di Afghanistan. Gitu kan, berjuanglah kamu dengan mastaqtu. Ketika dia harus melawan tank-tank Uni Soviet. Nah,
Akhirnya muridnya bertanya, apa itu maksud Tuhan? Begini, dia jelasin. Kita keluar semua. Silakan kamu berlari di lapangan ini secepat mungkin, selama mungkin, sejauh mungkin. Wah, lari ada yang 2 keliling, udah berhenti 3 keliling. Ada yang 10 keliling. Ketika sudah selesai semua, maka syekhnya atau gurunya mengatakan, sudah selesai semua, sekarang lihat saya berlari. Dia berlari sekencang mungkin, sebanyak mungkin, terus berlari sampai dia pingsan. Sudah pingsan digotong, masukin ke ruangan lagi. Ketika siuman ditanya, apa arti ini semua? Itulah mastatun. Berhentilah sampai Allah yang menghentikannya. Kan kita berhenti sendiri, banyaknya kita belum apa-apa. Kurang apa lagi? Saya itu sudah berjuang, kurang apa lagi? Ya Allah, ya puasa saya sudah, ngaji saya sudah, apa lagi? Bukan itu, tapi Allah minta kesungguhan kamu, keyakinan kamu. Yakin nggak dengan pertolongan ini semua? Yakin nggak dengan ujian ini kamu bisa selesai? Itu, ya. Oke, next point. Terus terlalu bersemangat. Hukum akumulasi, apapun yang Anda pikirkan akan tercatat rangkaiannya. Semakin kita sering memikirkannya, semakin tebal tulisannya dan semakin rasa nyata rasanya. Jadi hukum-hukum ini terjadi dalam diri Anda ketika Anda berada di gelombang sana. Nah, sekarang kita manfaatkan ketika Anda di gelombang sini. Maka hukumnya rangkaian tercatat. Positif, positif, positif. Ulang lagi. Oke, good. Hari ini kamu siap, kamu bagus. Hari ini kamu ke kantor dengan banyak senyum, penuh canda dan tawa. Oke, besok kamu tingkatin lagi di sini. Ya, tapi tadi siang udah mulai, oh enggak, kamu bisa. Besok siang tadi mulai keringan itu jam 12. Berarti kamu naikinlah 2 jam. Naikin 1 jam. Terus, lawan itu semua, pepet semua. Sehingga pasukan negatif ini sudah tidak punya lahan lagi di dalam pikiran kita. Tidak punya lahan lagi di dalam tubuh kita. Semua sudah hilang. Karena kita pepet dengan apa? Dengan memberikan sebuah pujian, motivasi buat diri kita. Langkah demi langkah. Oke, 10 menit saja. Misalnya olahraga. Saya harus olahraga pagi-pagi ini, kata Pak Ibu. Aduh, tapi malas. Udah lakukan 10 menit aja. Atau 1 menit lah. 2 kali aja pernapasan. 2 kali pagi-pagi, 2 kali. 2 kali aja bisa kamu. Nah, udah 2 kali, mulai ada ketagihan nih. 3 kali kayaknya cukup. Aduh, tapi enak juga. Nah, akhirnya setiap hari. Kasih target jangan terlalu tinggi. Yang rendah aja. Tapi bikin sebuah rangkaian itu terjadi setiap hari, diulang-ulang dan lain-lain. Sehingga menyebabkan itu menjadi sebuah perilaku, kebiasaan. Ketika sebuah kebiasaan menjadi sebuah perilaku, artinya Anda menjadi sebuah karakter. Berarti nasib Anda akan positif, akan sehat, akan kuat, akan sukses, berhasil dalam semua apa yang Anda inginkan, tujuan Anda. Jadi saya sedang menulis buku tentang balik lagi ke sebuah model, yaitu model tentang apa tujuan hidup Anda. Jadi saya akan berbicara tujuan. Untuk mencapai tujuan itu butuh energi. Energinya adalah motivasi. Bagaimana motivasi ini bisa terjadi? Setelah motivasi terjadi, bagaimana gangguan-gangguan yang ada bisa Anda kendalikan, bisa Anda pepet, bisa Anda lawan, bisa Anda singkirkan sehingga positif dan Anda tercapai menjadi orang yang berdaya. Gitu. Oke, next Pak Wahyu. Oke, inilah kita ketika emosi, kita akan cepat marah, kita menyalahkan pada diri kita, menyalahkan pada orang lain. Maka orang pasrah itu selalu berharap walaupun tanpa sebab. Ya. Dia adalah orang yang takut beresiko. Orang pasrah itu merasa sudah jadi final, selesai, sudah saya selesai. Nah, yang harus kita lakukan, kita harus belajar dan belajar lagi.
baca buku lagi, dengar sesuatu yang positif, lihat tontonan yang positif. Film ini nggak positif lewat, ngapain buat kamu nangis, ngapain buat kamu sedih, ngapain buat kamu berpikir negatif. Ini tontonan tentang perselingkuhan, jangan kamu tonton, nanti kamu suudon. Ya, lebih baik tonton, dengerin ustadz. Ya, ketika dikasih tugas suruh seminggu 2 kali dengerin tausiah, mikirnya 1000 kali. Tapi ketika Anda lakukan nonton YouTube itu berkali-kali, YouTube-nya tinggal dialihin ke sesuatu yang positif. Tausiahnya cerita tentang bagaimana pola pikir berkembang, bagaimana biar kita tujuan bisa berkembang. Hasil dari penelitian para orang-orang peneliti, para ahlinya, apa yang terjadi dalam dunia. Nah, kita ikutin, itu adalah model diri kita. Kita akan sukses. Bagaimana yang namanya yang pemilik Alibaba itu berbicara, bagaimana orang-orang hebat itu berbicara. Kita dengar, kita resapi dan lain-lain. Kalau Anda ingin jadi pembicara, lihat bagaimana orang berbicara, rasakan tentang itu belajar lagi bahwa saya terlalu bodoh untuk mengakui bahwa saya benar, gitu kan. Nanti karena orang emosi itu menyatakan bahwa diri dia benar, tapi orang yang ingin belajar itu, nah saya masih belum bisa memutuskan. Bukan bodoh ya, saya masih belum bisa memutuskan, saya harus banyak belajar lagi. Oke, hari ini saya mungkin mengalah karena saya harus belajar lagi. Bagaimana ya, bahwa kemampuan dia berkurang, dia harus bertambah lagi. Tidak ada istirahat, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena keutamaan orang yang menuntut ilmu itu sudah jelas adalah surga. Oke, next. Selesai teman-teman, sudah sekitar 1,5 jam kita berbicara di sini. Ada yang mau ditanyakan? Haus dulu, sudah 1,5 jam, saya mau buat. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mbak Pira tuh ngantuk, Mbak Pira udah ngantuk ya? Oke, ada berapa orang? Aku mau nanya. Ya, so. Tadi kan aku bilang kan, kalau misalkan kita tuh suka berpikir nih kita meriang, ntar kita meriang gitu. Nah, gimana kalau udah meriang duluan, baru kita kayak, aduh ini aku meriang nih gitu. Jadi itu kan soalnya kalau aku biasanya aku tuh soalnya nggak pernah yang berpikir, aduh ini aku ntar meriang, aduh aku ntar gini. Soalnya biasanya tuh selalu dia datang, itu sensasi itu datang, baru aku kayak ngerasa, aduh ini dia datang nih gitu. Baru aku ngerasa di saat dia datang. Itu kan ngerubah. Sebelum datang kamu udah ngerasa nggak? Sebelum datang kamu ngerasa dulu kan? Dibilang kayaknya enggak sih. Kayak dia datang aja gitu langsung. tiba-tiba. Kayak datang tiba-tiba aja gitu. Oke, dari pengalaman kamu semua meriang itu, paling cepat hilangnya berapa menit? Tergantung aku ngalihinnya sih. Kayak kadang kalau misalkan nggak ada energi buat ngalihin itu, ya lah. Paling cepat kamu berapa menit? Aku paling cepat bisa 1/2 sampai 1 jam. 1/2 jam sampai 1 jam gitu. 1/2 jam. Nah, sekarang ketika itu datang, kamu bilang hilang. Bisa kemarin juga 1/2 jam hilang, berarti sekarang tinggal 25 menit. 20 menit hilang. Kamu liatin jamnya. Gitu kan? Kalau kamu turunin lagi gitu.
Itu tahapan yang harus kamu ikutin. Nah, karena kamu nggak bisa melawan bahwa itu hilang. Tapi alangkah lebih baiknya kamu bisa lawan gitu, bahwa itu hilang. Nah, saya pernah bilang kalau ketika saya terserang oleh amandel saya, itu terjadi pembengkakan amandel, maka saya harus bed rest 2-3 hari. Tapi ketika saya lawan, maka 1 malam pun selesai. Dan besok saya bisa pergi ke Jakarta karena saya lawan. Enggak, besok kamu minum banyak, makan yang enak, biar kenyang, minum obat, udah gitu pakai jaket biar keringat keluar, siapin baju, kalau kamu bangun baju basah ganti langsung tidur lagi, besok pagi sehat. Walaupun malam itu ganti baju 3 kali karena panas kan, ganti lagi, pakai lagi, ganti. Nah itu yang terjadi. Jadi kita mampu lawan. Cuma kalau kita mau pukul mundurnya sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting kamu sehat. Yang penting kamu punya target. Target kamu misalnya taruh setengah jam. Setengah jam, no problem. Besok kalau lu datang nggak boleh setengah jam. 25 menit. Gua terima tamu lu 25 menit selesai. Oke, gua masih bersahabat sama lu, tapi waktu kamu dengan saya hanya 25 menit. Ya, 20 menit kamu rasain saya sambil lihat jam. Nah, nanti akan hilang sendiri di 25 menit. Tapi yakinkan itu ada, gitu, bahwa Anda bisa melakukan itu. Gitu. Nah, tapi kan ini tapi lagi Nggak apa-apa. tapi lagi kan kalau aku ngerasainnya tuh lebih, misalkan kemarin 30 menit udah aku kayak udah ini paling kayak kemarin nih 30 menit gitu, paling juga kayak kemarin, akhirnya santai rupanya kayak udah lewat 30 menit terus belum hilang, terus jadi panik, keluar sensasi baru gitu. Nah, karena kamu nggak punya target, kamu nggak ngeliat jam. Iya, nggak ngeliat jam. Jadi gini, ketika kamu terjadi itu 30 menit, jangan paling 30 menit. Enggak, kasih batas sama pikiran kamu. 30 menit jatah kamu. Lihat, bentar lagi hilang. Bentar lagi, pakai keyakinan. Bentar lagi hilang. Oh, udah hilang. Saatnya kamu pergi. Saya nggak akan dengar kamu lagi, saya nggak akan rasain kamu lagi. Terus sampai waktunya 5 menit sampai hilang. Sampai kamu pasang pelang, maaf tidak terima tamu. Gitu. Karena apa sebenarnya? Anda sedang mengelola manajemen diri sendiri. Jangan kasih longgar untuk hal-hal yang negatif. Kita seret terus hal negatif sampai itu hilang. Walaupun nanti hadir, tapi itu, gue nggak kenal lo ya. Atau thank you, kamu udah ngasih tahu saya, kamu udah kasih sinyal buat saya, berarti saya harus jaga-jaga. Oh, di depan ada yang negatif, saya harus jaga-jaga seperti apa. Gitu. Oke. Kang. Ya, saya pengen bertanya. Gimana caranya supaya gak cemas sama rasa capek? Karena jujur saya tuh pengen bisa olahraga yang lama, yang 30 menit lebih. Tapi ini saya baru senam beberapa menit aja tuh kayak udah langsung takut, langsung cemas. Ini dengan siapa? Ini Rini. Oh, Rini. Iya. Iya, gimana? Saya pengen bisa olahraga lama, terus ya pengen bisa beraktivitas lama. Cuman saya belum berkeringat aja rasanya udah ngerasa capek banget, padahal saya tahu olahraga saya itu masih ringan, aktivitas saya itu masih ringan. Jadi saya belum berani yang sampai olahraga keringetan, terus aktivitas yang berat tuh saya belum berani karena baru yang ringan-ringan aja saya udah ngerasa cemas gitu. Oke. Berarti ada satu keyakinan bahwa rasa cemas itu masih ada. Nah, lupakan dulu rasa itu.
itu yakinkan bahwa diri kamu sehat. Atau Kang masih ada, saya tapi pengen olahraga aja. Olahraga aja. Jangan pernah pakai target terlalu jauh, saya bilang. 10 menit aja dulu. Atau 5 menit aja sekarang. Kalau lagi asik nih 5 menit, pasti nambah. Pasti nambah. Pokoknya target saya sehari baca buku 10 menit. Baca Quran 5 menit, nggak apa-apa. Nah nanti udah kagok nih, aduh sedikit lagi nih, sedikit lagi. Nanti itu akan menjadi kebiasaan. Karena begini, kayak misalnya orang yang sudah terbiasa sholat 5 waktu, tuh bolong aja 1 kali, malasnya. Baru dia ngikutin kedua kali, ketiga, keempat, kelima. Long nanti saat udah dia sholat lagi, rajin lagi. Pas mau bolong dia, cepet buru-buru wudhu. Ya, karena dia merupakan perilaku. Jadi jangan pernah beri kesempatan. Kita ini berperilaku yang keluar dari jalur, keluar dari manual book kita. Kasih targetnya yang sedikit aja, Rin. Jangan terlalu banyak. Saya pengen ini 1/2 jam, karena menurut ahli olahraga, kalau pembakaran 1/2 jam terjadi pengaruh dalam kesehatan kita. Ya kalau kita nggak kuat 1/2 jam bisa mati juga, gitu kan? Ya kalau tidak ada tahapan itu pun kalau latihannya terlalu berat, ya itu mah kasarnya, tapi jarang terjadi seperti itu. Artinya bertahap. Nah, jadi prinsip latihan bahwa yang pertama adalah lakukan secara sistematis. Sistematis itu dari yang paling mudah menuju sampai yang susah. Jadi bertahap. Yang kedua, lakukan berulang-ulang. Lakukan terus berulang-ulang. Setelah berulang-ulang, lakukan beban tambahnya. Hari ini push up-nya sekali, besok 2 kali, besok 3 kali. Nah, itu jadi apapun, untuk segala sesuatu hal apapun. Jadi sifatnya begini nih, kalau Anda posisi yang kiri ini adalah nilai negatif, ini yang positif. Anda jangan langsung begini dulu. Begini aja, yang ini kecilin sedikit, yang ini naikin sedikit. Ini kecilin, ini naikin, kecilin, naikin. Nah, jadi begini nanti. Jadi gini, juara. Nah, gitu. Anda juara pakai tangan kiri nggak enak, juara. Nah, gitu. Ya, sedikit demi sedikit. Kang, saya tuh pengen bisa percaya sama tubuh saya, kalau tubuh saya tuh mampu, tubuh saya tuh kuat gitu. Karena pernah ada 1 hari di mana saya ngerasa saya capek banget, tapi saya benar-benar pengen olahraga. Dan ketika saya percaya bahwa tubuh saya kuat, saya ternyata gak apa-apa, saya bisa gitu. Cuman ya itu susah buat percaya kalau misalkan tubuh saya tuh kuat gitu, susah. Kalau tiap hari harus. Terus kemarin kenapa kamu bisa percaya pada saat itu? Karena ngerasa ada yang kurang aja gitu kalau misalkan sehari gak olahraga atau sehari gak yoga atau gak beraktivitas gitu. Terus kenapa kamu gak percaya? Gak percaya karena ada saat dimana ngerasa benar-benar capek gitu, terus ngerasa benar-benar. Untung percaya apa untung tidak percaya? Apa? Gimana? Untung kamu bisa percaya atau kamu tidak percaya pada diri kamu? Untungnya saya bisa merasakan hal-hal yang ya bisa gimana ya? Saya bangga sama diri saya ketika saya percaya kalau misalkan tubuh saya kuat. Cuman ada hari dimana, aduh saya pengennya rebahan aja nih, saya pengennya, saya gak pengen ngapa-ngapain gitu. Karena kalau misalkan dipaksa, saya takut malah cemas, malah panik gitu. Kamu pernah memaksa diri kamu, tapi kamu gak panik kan? Soalnya saya pas pertama panik itu, dalam keadaan saya benar-benar yang lagi capek banget badannya. Ya, kamu 1 kali informasi aja begitu dipercaya.
Iya. Ya kan? Sementara keberhasilan kamu tidak pernah percaya. Bagaimana kamu bisa menghargai diri kamu? Hargai dulu diri kamu, sehingga kamu percaya dan kamu bisa. Ketika kamu sukses, puji diri kamu. Kamu bisa. Kamu sukses. Ketika kamu rebahan, enggak. Pusing, enggak. Kemarin juga kamu dalam keadaan begini, olahraga jadi lebih enak daripada tidur aja. Nanti punggung sakit, kepala pusing. Ngapain? Kayak orang lemah tidur aja. Marahin hal itu untuk menuju yang positif. Jadi dilawan. Saya bilang sedikit demi sedikit. Nah, jadi jangan pernah kamu mengungkapkan, sekali lagi, pengulangan Anda berulang-ulang bahwa saya ini kena anxiety, saya ini kena anxiety. Lupakan. Tuh kayak Ronnie yang sudah menjadi Iron Man bilang, apa sih anxiety Kang? Gitu kan? Nah itu, lupakan itunya sehingga Anda tidak akan jadi alasan. Sekarang saya tanya sama teman-teman di sini, anxiety, apa itu anxiety? Pasti semuanya tentang hal yang negatif yang ada dalam pikiran Anda, ya kan? Nah, maka lupakan kata itu, hapus kata itu dalam pikiran Anda. Maka Anda akan melupakan semua sensasi, namanya, dan lain-lain. Tapi diganti menjadi hal yang positif. Jangan, sekali lagi, jangan pernah Anda mengatakan mulai hari ini, mulai detik ini, saya ini anxiety, saya ini punya ini, udah. Lupakan itu. Tanya aja, Kang, bagaimana caranya biar saya bisa olahraga giat? Selesai. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Berarti Anda sedang cari jalan. Gitu. Tapi kalau Anda berkata dengan tapi, nah, boleh kata tapi itu ketika bahasanya negatif, Anda pukul dia dengan tapi. Tapi kalau bahasanya positif, Anda pukul dengan kata negatif, tapi berarti munculnya negatif. Tapi itu lawan. Tapi itu lawan. Jadi kalau positif jangan pakai tapi. Kalau negatif boleh pakai tapi. Oke? Jadi pernyataan Anda juga harus bahasanya harus positif, harus yakin. Kang, bagaimana caranya saya bisa berolahraga rajin setiap hari? Nah gitu. Jangan pakai tapi lagi. Nah, baru dijawab. Begini. Oh. Okay. Terus bagaimana caranya? Kalau. Nah. Gitu kan? Berarti masih cari cara. Kalau sudah, tapi Kang, terus saya mau jawab apa lagi kalau ada tapi? Artinya ada sebuah pembangkangan terhadap sebuah pembenaran. Berkatalah dengan sesuatu yang positif. Bagaimana caranya? Oke, Rin, ada lagi yang mau tanyain? Aduh, Kang, telat. Wah, tadi seru ya. Tahu nih. Padahal dari tadi nungguin loh, Kang. Aku tuh dari tadi YouTubean. Nggak sadar nggak ada notifikasi di apa sih namanya WhatsApp. Pas lihat di notifikasi, aduh jam 8, 2 jam, aduh sayang banget kelewatan. Jadi dari tadi aku lagi YouTubean ini, Kang, mindfulness. Aku lagi belajar mindfulness. Ya. Iya, seperti yang dibilang sama Kang Epul, iya memang harus dikembalikan lagi ke diri kita yang sekarang gitu. Iya. Gak usah mencemaskan ke depan dan gak usah khawatirkan yang udah lewat gitu. Betul. Jadi kan mindfulness menjadikan pikiran kita ini menyadari keberadaan diri kita hari ini, apa yang akan kita gapai besok gitu kan. Dengan cara dia kan lebih ke semedi ya, gitu kan. Tangannya begini. Itu kan tata cara mereka. Saya nggak suka dengan tata cara itu
karena takutnya ada unsur-unsur Syirik. peribadatan mereka gitu. Nah itu Saya Kang, lebih makanya mau nanya kira-kira cara kita meditasi secara Islam mungkin zikir ya. Ya, Cuma masih belum nemu nih nyamannya ritmenya ya, karena kita kan juga baru ini juga gitu. Kang nah, Eko punya metode nggak? Ya, kayak gini. Karena pikiran kita ini mampu mengelola 50 pikiran dalam 1 detik. Maka kita misalnya dalam berzikir, kita mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mulut kita mengatakan Alhamdulillah. Pikiran kita mengingat dengan semua yang Allah berikan. Maka itu akan nyambung. Itu kan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah saya dikasih tangan, saya dikasih kaki yang sehat, mata saya sehat, badan saya sehat, orang tua sehat, penyokong saya, semua kata-kata itu munculkan tentang apa yang telah Allah berikan. Itu rasa syukur. Itu kan? Nah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Misalnya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Gitu kan. Ya Rahman, Ya Rahim, Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Baru kita minta apa yang kita mau. Gitu. Makanya Asmaul Husna ini kita hafalkan dulu. Maknanya kemana, larinya kemana. Gitu kan. Ketika kita bilang ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Kita kan sedang mengundang kekuatan Allah bersama kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, Allah Khalik, Allah Malik, Allah Raji. Wah, itu kan berbicara. Nah, itu kita boleh merencanakan tentang kehidupan kita. Bahwa Allah yang memberikan rezekinya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Nah, itu katakan itu bahwa saya hidup ingin berterima kasih, Alhamdulillah, dengan kasih sayang. Saya akan melakukan sesuatu untuk berbuat baik. Saya berzikir sampai kita merencanakan kehidupan. Maka perencanaan itu akan lebih terorganisir sesuai dengan agama dan keyakinan, bahwa sesuai dengan buku panduan, manual booknya seperti apa. Nah itu tujuannya ke sana. Nanti mulut berbicara, pikiran akan merekayasa, mengatur itu semua, bahwa kehidupan kita seperti apa. Itu mungkin kan kalau yang saya lakukan begitu. Jadi ketika saya berzikir, bersemedi, saya coba begitu tarik nafas. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Salah satu tarikan nafas saya itu misalnya bisa Alhamdulillah 10 kali atau 20 kali. Saya tahan. Sampai habis, tarik lagi. Nah, sebenarnya kalau yang tadi saya bilang kan itu buat menuju ke imaginary, gitu kan, teknik imaginary. Kalau teknik mindfulness itu kan sebenarnya lebih menyadari siapa diri kita hari ini, siapa diri kita. Cukup dengan bahasa Alhamdulillah, 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 Allah udah berikan ini, Allah udah berikan itu. Wah, tentang semua yang bahwa apa yang kita dapat memang hakikatnya Allah yang berikan. Nah, ya kita akan diingatkan dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang memang ajaib. Oh benar, Allah, ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu akan kita lebih fokus lagi pada hal itu semua. Itu Kang Bima. Siap. Belajar lagi nih. Oh siap. Okay. Sayang banget cuma baru telat. Tadi kita bicarain mengenai hukum pikiran. Apa yang terjadi dalam pikiran kita, seperti apa. Nah itu kan dasarnya dari cara kita mengenal diri kita harus tahu dulu hukum pikiran. Begitu kan. Nanti boleh minta ke Pak Wahyu aja PowerPoint. Printer nonton ini kan, YouTube-nya. Oh iya. Udah di subscribe Kang Wahyu.
Dari subscribe. Tapi memang saya benar-benar ngerasain dampaknya ya setelah ketemu Kang Epul. Ya memang banyak yang berubah walaupun naik turun ya, walaupun naik turun kadang kalau pas lagi mungkin yang beneran sensasi fisik dari perut kadang susah dikontrol gitu. Cuma kalau saat lagi bener kita terapin itu tanpa tapi memang bener tanpa keraguan gitu, bener ada nyata hasilnya gitu. Ya, ya. Jadi memang kita harus, ya itu tadi saya udah jelasin, belum datang. Kita harus lawan yang negatif itu. Kalau kita tidak mampu, bukan berarti kita mengundang untuk mereka duduk saja, tapi kasih waktu buat mereka. Hari ini saya kasih waktu misalnya cuma 5 menit, besok 4 menit, 3 menit, akhirnya hilang. Udah mulai saat ini saya tidak terima waktu lagi. Ketika Anda mampu untuk menurunkan, mengusir dia dalam waktu yang cepat-cepat, lebih cepat mungkin, maka Anda pun akan mampu mengusirnya. Nah sama yang positif juga begitu, caranya motivasi, ucapkan terima kasih atas keberhasilan diri kita hari ini. Malam-malam saya bilang ketika mau tidur, oke, apa yang sudah dilakukan, terus kamu hebat. Saya suka bilang, oke, kamu hebat, hari ini kamu 50 halaman sudah kamu ketik, gini. Kamu bisa cepat ya, benar kamu hebat. Kamu bisa besok nambah lagi. Besok jangan 50 lah. Mungkin terlalu capek, akhirnya kamu begadang. Nggak usah 50, karena besok kerja 10 halaman aja lah, 10 halaman. Nah, itu jadi saya dikasih semangat. Tapi kalau udah 10 halaman jadi lagi asik ya, saya nggak akan berhenti, gitu aja terus. Jalan terus ide-ide itu. Nah, sama kita juga harus melakukan itu, kasih pujian sehingga kita merasa diri kita berharga, gitu kan. Dan saya pernah dengar dari video kami atau dari siapa ya, bahwa kita ini sudah dimanjakan oleh kehidupan kita, semua serba mudah. Mau belanja mudah lewat online, mau main game nggak usah ke warnet, kita cukup ini 2 jam waktu kita habisin. Mau ketemu orang kita bisa pakai WA dan lain-lain. Mau ini semua dengan mudah. Akibatnya dengan mudah maka tidak ada perjuangan. Ketika tidak ada perjuangan maka tidak ada penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan, disitulah merasa hidup kita tidak berarti. Karena manusia merasa berarti itu ketika dia sudah berjuang dan perjuangannya mendapatkan sebuah hasil. Maka teman-teman juga akan merasakan seperti tadi kami merasakan sebuah perubahan dalam diri. Ketika saya sudah berjuang dan saya mampu, saya ucapkan terima kasih. Oh iya, ya kayak Mbak Pira, kayak teman-temannya di sini, Pak Wahyu, Mbak Ika, Mbak Nira, sama Redi. Ketika sudah ada perubahan, kasih penghargaan bahwa kita mampu hari ini, kita bisa lagi. Oh kita ini normal lagi, kita udah oke, new normal lah. Kalau boleh dibilang new normal berarti sudah bergerak untuk maju, untuk lebih baik lagi. Gitu. Jadi ada satu kunci yang menyatakan bagaimana biar kita menjadi orang sukses. Kita jangan pernah menyamakan warna kita dengan mereka. Jadi kita harus berbeda. Berarti kita akan menjadi perhatian. Ketika kita menjadi perhatian, kita akan naik. Gitu. Kita akan menunjukkan perbedaan kita. Kita harus berani beda. Kita beda. Gitu mungkin. Kan. Oke, ada lagi buat yang lain? Sudah cukup? Karena waktunya juga sudah jam 12. Ya. Besok saya ada jam kantor. Saya serahkan ke Pak Wahyu kembali. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Mbak Fira,
Roni sang Kasih Iron banyak, Man. Kang. Ya, Kasih sama-sama. banyak. Kang Wahyu yang sudah menjadi admin. Siap. Tetap semangat ya. Hari ini Kang Biman, Mbak Ika. Yakinkan sekali lagi bahwa diri kita sehat, pikirkan suatu hal yang positif. Untuk menjadi kita positif, maka carilah perbendaharaan kata-kata positif. Ya, tulis. Jangan pernah menyatakan Anda menjadi orang anxiety. Anxiety itu sudah hilang. Jadi ketika Anda menyatakan diri Anda normal, maka apa yang dicerna dalam pikiran kita normal. Tapi ketika muncul nama yang tadi itu akan muncul lagi, maka semua sensasi, rasanya, suaranya, penciumannya, semua panca indera kita akan menerjemahkan kata-kata itu. Jadi hilangkan kata-kata itu dalam pikiran Anda, jangan pernah bawa kata-kata itu. Carilah, bawalah yang lebih positif. Oke, selamat malam buat semua, tetap semangat, sehat selalu, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum. Amin. Jazakumullah khairan, Kang Ipul. Amin. Wahyu. Yuk, selamat malam teman-teman.